apa kabar pemirsa? Sejumpa lagi bersama saya Cindy di lapangan dalam program Proaktif. Program Proaktif ini merupakan kerjasama antara Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan iNews TV Jawa Tengah. Dan seperti episode-episode sebelumnya, Proaktif ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bertemu dan juga berbincang dengan tokoh inspiratif tentunya dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk berkunjung ke daerah pemilihannya atau dapilnya, bertemu langsung dengan konstituennya dan mendengarkan aspirasi dari konstituennya. Nah, untuk episode kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Mawahib. Ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi E, dan kita akan berbincang langsung dengan konstituennya terkait dengan apa sebenarnya harapan dari konstituennya dan bagaimana langkah Pak Mawahib ini untuk mewujudkan aspirasi dari konstituennya. Penasaran kan? Langsung saja ikuti perjalanan saya selengkapnya di Proaktif. Pemirsa, Proaktif kali ini berada di Dapil 3, tepatnya di Kabupaten Kudus. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mawahib, kali ini mengadakan kegiatan bersama konstituen di dapilnya, tepatnya di Desa Kirik, Kecamatan Mejobo, Kudus. Sebagai putra daerah, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah ini sedang menggalakkan desa tangguh bencana di Kabupaten Kudus, khususnya di daerah-daerah rawan bencana yang kerap menjadi langganan banjir, yang salah satunya juga dipengaruhi oleh keadaan geografis daerah tersebut. Nah, banjir-banjir yang melintasi ini semua itu sebetulnya bisa dibuat inovasi. Minimal kata banjir. Itu potensi-potensi yang ada itu harus dikelola dan juga menjadi sehingga pertanyaan itu penyelesaian ini reklamasi dengan real bintang blok dengan mulai berburu kabel tapi mulai welah berburu bilang kita pemerintah lihat alasan itu ada intinya apabila dalam pengamatan legislatif eksekutif yang khususnya di bidang tentang PPR, kali dan lain sebagainya, kalau saya ketemu katanya petugasnya minim dari BTPR, PSDA, PUPR. Namun tidak kalanya dari desa P3A harus diadakan sarana-prasarana seperti kendaraan. P3A itu yang dulu Pak Kaspori karena daya jangkau kita itu kan tadi disampaikan sebetulnya pertanyaan kita dilakukan dalam pengiasan ketika masyarakat wakil dewan sudah di Jepara itu ada di kepala daerah ini kan ini kita fokuskan kepada menggunakan seluruh jalan saling Yoris itu kan catatan sudah akan Dalam kegiatannya kali ini, anggota Komisi E DPRD Jateng ini tak lupa untuk nguri-uri kebudayaan daerah, termasuk kesenian barongsai yang merupakan kebudayaan akulturasi di Kudus.
Pemirsa iNews TV, tadi kita sudah menyaksikan ragam kebudayaan, yaitu ada tadi barongsai di Kabupaten Kudus ini, khususnya di Desa Kirik. Dan saya di sini tidak sendiri, pemirsa iNews TV. Saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Mawahib. Pak Mawahib ini dari Komisi E di DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Golkar. Assalamualaikum Pak Mawahib, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semangat semuanya, produktif. Alhamdulillah, sudah siap ya untuk berbincang-bincang di sini? Iya dong, untuk masyarakat harus harus hadir. Pemirsa iNews TV, saya juga tidak hanya bersama dengan Pak Mawahib di sini, tapi sudah ada bapak-bapak di kiri dan kanan saya. Rame ya kita di sini. Nah, ini kita sudah rame-rame di sini, ada Pak Camat, ada juga bapak-bapak kepala desa. Kita penasaran di sini, pemirsa di rumah, dan saya juga pastinya penasaran. Tadi kita sudah lihat ada kebudayaan barongsai. Ini apa sih concern dari Pak Mawahib akhir-akhir ini? Apakah dengan kebudayaan atau bagaimana Pak? Ya, sebetulnya ini kan sesuai dengan tupoksi saya di Komisi E yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan berarti ya kita seperti yang kita lihat ya, dan saya sebetulnya pelaku budaya sendiri. Saya juga vokalis rebana, saya juga bagian dari anggota Suluk Tajuk Menara, saya juga pegiat seni, sehingga kebetulan memang program di pemerintah provinsi dengan Humas DPRD ini sangat sinkron dengan apa yang menjadi keseharian saya. Juga kebetulan memang kita mempunyai konsep di Kabupaten Kudus, yaitu menuju branding city Kudus 4 negeri. Kenapa barongsai? Ingat, sejarah telah mencatat di Kudus sebelum Kanjeng Sunan Kudus itu terlebih dahulu ada Kiai Telingsing. Pada abad 13-14 kalau nggak salah ya, itu dibuktikan dengan petilasan atau situs-situsnya yang ada, itu pasukan atau santrinya Laksamana Chengho dalam penyebaran agama Islam sebelum Kanjeng Sunan Kudus. Terus setelah itu ada eranya Kanjeng Sunan Kudus yang di situ akulturatif karena menghormati kebudayaan lama Hindu dan sebagainya sebagai ikon kota Kudus untuk saling menghormati. Saling menghormatnya, menara itu kan bagian dari simbol Hindu, tapi di situ diakulturasi menjadi tempat ibadahnya orang Islam. Termasuk ada lagi ajarannya, yaitu dihimbau untuk tidak menyembelih hewan sapi. Karena ini, menghormati budaya tadi. Nah, termasuk barongsai ini bagian dari konsep 4 negeri, karena setelah ada pribumi, ya, terus ada Tionghoa yang Kudus dikenal juga sebagai kota industri karena banyak Tionghoa yang berhasil semacam Sulyong. Yang terakhir adalah Kampung Arab lewat kasus Suhunan Kanjeng Sunan Kudus. Dan yang terakhir adalah masa kolonial, gitu. Kita dikenal sebagai kota kretek, sehingga budaya rokok yang dari Eropa sejak penjajahan, alhamdulillah Kudus juga mempunyai branding city kota kretek. Dan masih eksis sampai sekarang ini. Dan menjadi ikon industri ekonomi kerakyatan. Betul. Karena ditopang oleh pabrik rokok baik skala menengah maupun skala besar, hingga Kudus ini di BHJ-nya tertinggi. Betul, tertinggi ya. Oke. Nah, tadi barongsainya itu menarik banget Pak. Ya. Apakah memang ini program rutin? Kalau tadi Pak Mawahib bilang memang pas ya, memang pelaku budaya, terus ada di Komisi E juga. Nah, apakah peragaan barongsai ini memang rutin gitu digelarkan atau bagaimana Pak? Apa cuma di Desa Kirik aja? Ya, kebetulan ini kan teman-teman sudah saya sampaikan, Pak Inggi ini, Pak Kepala Desa ini ya juga bagian dari Ormas Habib Lutfi Petanisia, beliau Banser. Kami ini kan selama ini dikenal sebagai simbol moderasi. Sehingga kita mengapresiasi dari Tionghoa karena jejak Kiai Telingsing itu masih ada, masih nyata, sehingga kita akulturasikan di beberapa kesempatan, terutama di event Menara Kudus itu selalu ada kolaborasi. Nah, itu nanti bisa kita tingkatkan dari event-event kebudayaan yang ada di tingkat lokal maupun tingkat-tingkat di kabupaten. Nah, lokal ini kita mencoba karena rata-rata pemainnya kan warga sini nih. Warga Desa Kirik ini? Kalau Kirik ini sebetulnya khasnya adalah rebana. Oh, rebana. Tapi karena ini punya tetangga yang ada kaitannya dengan kesejarahan yang ada, bahwa kaum Tionghoa itu sebetulnya juga pernah mempunyai jejak sejarah yang melekat sebagai simbol sistem yang menjadi nilai di kawasan Kudus secara umum, dan terlebih di desa Jepang sendiri, di seberang desa ini juga ada situs-situs kebudayaan dari para wali, ada simbol masjid walinya juga, dan ini menyebar hampir di setiap daerah di wilayah Kabupaten Kudus.
Nah, kalau Pak Camat ini melihat ini kan ada wakil rakyat yang langsung turun ke dapilnya untuk membuat acara seperti tadi kebudayaan tadi. Itu bagaimana sih Pak responnya kalau Pak Camat sendiri? Ya, terima kasih. Terkait dengan agenda dari Pak Mawahib ini sudah tidak asing lagi Bu, karena Pak Mawahib ini anggota DPR sudah beberapa kali di kabupaten, 2 periode, naik lagi ke provinsi, ini didukung oleh warga sekitar karena program-programnya ya seperti ini, merakyat, selalu berbaur di malam hari, baur dengan semua lapisan, tidak hanya di Ansor maupun di keagamaan saja, tapi di kawula muda maupun tua itu selalu ada di Pak Mawahib ini di setiap kesempatan. Berarti kalau bisa disimpulkan manfaatnya sangat besar ya untuk warga sekitar. Ya, betul. Khususnya jadi, di warga kecamatan Bapak. program Pak Mawahib ini selalu bersinergi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Program apa yang dibutuhkan dan Pak Mawahib bisa bantu, biasanya bersinergi. Seperti ini di Istana ya Pak. Ya, ini menjadi Istana. program unggulan di wilayah Kecamatan Mejobo karena perlu diketahui bahwa wilayah Kecamatan Mejobo ini adalah lokasi banjir. Jadi di sana bisa tangguh bencana. Jadi harapannya dengan program ini bisa memacu warga sekitar untuk peduli dan Lebih partisipasi terkait dengan tanggap bencana. Oke. Menarik karena Pak Camat ini sudah langsung masuk ke Destana ini. Kita kasih clue dulu ke pemirsa kalau Destana ini Desa Tangguh Bencana. Ini salah satu program dari anggota DPRD khususnya Komisi E ya. Ini sebenarnya apa Pak kalau pemirsa yang belum tahu di rumah? Ini berdasarkan Perka PNPB nomor 1 tahun 2012. Sebelumnya juga sudah ada undang-undang tentang penanggulangan bencana. Sekarang di provinsi yang bermitra kerja dengan BPBD, dalam hal ini Komisi E ya, itu mempunyai gairah bagaimana agar bencana yang melanda di dapil kami, Kudus, Jepara, Demak. Nah, ini bisa terurai secara sistemik. Kalau secara keseluruhan itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama karena ini hulu sampai hilir. Karena kita tahu dalam sejarah dulu ini Selat Muria ya. Kabupaten Kudus dan Jepara ini gunung Selat Muria pada abad sebelum 15 itu terjadi sedimentasi sehingga membuat cekungan. Cekungan ya? Iya, cekungan ini otomatis menciptakan sungai purba. Nah, kita ini hidup di cekungan ini. Terus di Kecamatan Jati konon ada peneliti itu menemukan ada lempengan. Bahwa itu bukti di sini dulu adalah selat. Karena kalau kita kembali kepada sejarah yang ada, dulu ini tempat niaga yang menghubungkan pelabuhan Semarang dan Lasem. Lasem itu kan juga menjadi pelabuhan besar pada era kerajaan-kerajaan itu. Ya, kalau bicara masalah Destana ini sifatnya hanya mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Kalau persoalan hulu hilir ini persoalan sangat besar dan melibatkan semua pihak, terutama ada kurang lebih 5 kabupaten. Normalisasi sudah sering kita sampaikan bagaimana agar ini semacam reklamasi. Solusinya kalau pengen nggak banjir dari reklamasi, tapi akan berefek kepada kota sebelah. Ini kan efek domino tuh. Betul. Nah, kalau sini selesai, bagaimana dengan kabupaten sebelah? Betul. Mereka juga nggak mau. Nah, ini juga kembali kepada ketika kami menghadiri musrenbang provinsi di Jepara, 5 kepala daerah itu menyampaikan hal yang sama. Angkanya yang cukup besar dan ini persoalan nasional ya. Sehingga persoalan yang jangka panjang itu kita upayakan bagaimana agar setiap kepala daerah itu selalu betul-betul bisa proaktif mengawal ini, termasuk wakil-wakil rakyat yang ada di RI itu, yang ada di Senayan itu. Nah, karena di program Komisi E itu dengan mitra kerja BPBD dan lain sebagainya, ini kita lagi hangat-hangatnya Mbak, bagaimana Destana ini salah satu cara yang terbaik lah
walaupun itu bukan menangani secara tuntas, tapi ini paling tidak pengurangan risiko bencana Betul. dimulai dari SDM, pelatihan dan sarpras. Nah, persoalannya begini, rata-rata persoalan kebencanaan itu juga beragam. Kalau musim hujan kayak gini di daerah Kudus sebelah utara itu longsor karena pegunungan. Tapi kalau di daerah bawah cekungan kayak gini dipastikan banjir. Nah, paling tidak SDM ini kita latih. Nek wis biasa banjir, maka hukumnya wajib bisa renang. Bisa renang. Ini hukum alam kan? Bapak-bapak kepala desa bisa renang kan ini? Oke. Nah, ini salah satu upaya dan ini kita latih dan membentuk relawan. Kebetulan lewat amanah undang-undang dan juga terkait perkak BNPB tadi juga alhamdulillah di tiap BPBD itu sudah tanggap sekali dengan maksud mitigasi ini, sehingga di istana itu memang harus segera dilaksanakan oleh tiap-tiap desa yang skala prioritasnya, kalau kita boleh klaster, kalau di kecamatan itu ada 11, paling tidak ada beberapa desa yang menjadi hotspot bencana. Nah, ini nanti terkait juga dengan perda kerjasama antar desa, sehingga Pak Camat nanti bisa melaksanakan perda itu, Pak, dengan pasal yang jelas di situ, satu bunyi antara lain dengan iklim yang sama, budaya yang sama, sehingga melakukan kerjasama bagaimana penanganan yang skala kecamatan banjir mulai kawasan Yojo ya sampai Dukuh Tempel Mbilang. Ini bisa paling tidak kita kompak di sini dalam arti untuk mitigasi, sehingga tidak ada maksud lain kecuali memang kehadiran saya membersamai beliau-beliau ini sebagai pemangku wilayah masing-masing adalah ayo bareng-bareng paling tidak 2024 ini persoalan banjir walaupun tidak teratasi secara maksimal tapi minimal bisa terurai. Nah, itu yang salah itu menjadi dasar pemikiran kami di Komisi E. Nah, ini juga berbeda dengan teman-teman yang di daerah lain karena pola kebencananya berbeda. Kalau tiap musim musim panas kekeringan. Nah, hari kalau ini di sini kekeringan juga? Kekeringan sama, kekeringan. Hari ini ya kita melimpah air di belakang kita ini, bukti ya ini dunia rawa ini. Iya, ini menarik ini Pak. Ini sebenarnya apa Pak? Kalau misalnya nggak musim hujan, ini jadi sawah apa gimana? Sawah ya, di sini tuh rata-rata rawa menjadi sawah, menjadi rawa lagi. Pada saat musim hujan ya? Saat musim hujan yang debitnya tidak bisa kita prediksi ya, ini menjadi rawa. Ini sudah berbulan-bulan ya, sudah berbulan-bulan ini sejak sudah dari Desember ya, tahun baru. Sejak Desember. Sebelumnya ya. Nah, berarti artinya apa? Pas awal tahun kemarin di sini juga banjir. Ya, di sini justru itu menjadi hotspot. Tapi sebelah sana ya, di sini kan agak dulunya ini semuanya rawa ini. Nah, ini semuanya rawa sehingga di gedung ini menjadi tempat evakuasi dapur umum, sehingga inilah salah satu poin yang menjadi variabel di istana. Nah, karena kalau kita lihat ini kan pusuh berarti gagal panen. Iya. Nah, ini juga nanti akan dihitung oleh ahlinya bagaimana ini pertumbuhan ekonomi pasti turun karena faktor ini, petani menjadi tidak produktif. Nah, ini bagaimana upaya-upaya kita di legislasi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau peruntukannya seperti banjir, oke, di istana. Kalau untuk longsor, oke, di istana. Itu salah satu program yang walaupun tidak sempurna, tapi ini saya kira cukup efektif dalam mengurai bencana. Kalau sejauh ini sampai dengan tahun 2023 ini, kalau data yang kami himpun itu di Kudus sendiri sudah ada 18 desa. Apa sudah lebih dari itu, Pak? Ya, kalau yang catatan BPBD? Data kami terima kemarin itu dari 132 desa dan kelurahan baru 25. Nah, tapi Pak Camat nanti insya Allah ngebut bagaimana agar SK di istana ini yang beliau sebagai pemangku wilayah itu betul-betul bisa dikejar, karena kita kan harus menggunakan legalitas dulu yaitu SK. Secara administratif karena harus selesai nanti dulu. rencana kami itu akan memberi pokok pikiran, aspirasi, bantuan keuangan untuk pengadaan sarpras perahu ya. Apa penting ini perahu karet ini? Karena apa? Selama banjir di wilayah Pak Kasih ini
untuk mendistribusikan makanan kita itu selama ini manual, perahunya rebutan. Nah ini saya waduh, saya kompal ini gitu. Nah. Berarti kalau udah ada Destana sebenarnya peralatan seperti perahu-perahu itu sudah tersedia di Destana-Destana itu? Destana itu wadah, tinggal kita mau mengisi. Gitu. Oke. Ya, karena kami legislator kan memang fungsinya adalah aspirator tuh. Sehingga kami bisa menganggarkan sesuai dengan kemarin kita sudah menghubungi Bapeda Jawa Tengah, sudah tertuang di RKPD, nomenklaturnya adalah hibah untuk kebencanaan lewat wadah Destana. Sehingga ini kan sesuai dengan tata aturan keuangan yang dari peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri itu sudah sah. Dan ini memang paling krusial. Betul, karena memang secara sudah terjadi bertahun-tahun. Sembako juga krusial, semuanya sama krusial. Artinya setiap ada banjir kita selalu mendapat donasi sembako dan iya itu sangat penting. Cuman juga ada yang lebih penting lagi kita sejajarkan. Ono wadai, ono isine. Nah seperti itulah gitu. Bagaimana agar masyarakat itu ketika banjir melanda itu minimal ya tadi itu tidak menjadi gagap. Nggak kebingungan nggak gitu kebingungan ya, minimal kok mame bagaimana itu sudah ada tim-tim karena di sana juga itu peningkatan kapasitas SDM lewat relawan nanti dan banyak organisasi masyarakat yang mempunyai relawan, ada NU, ada Muhammadiyah dan swasta-swasta yang lain itu nanti akan bersatu padu dalam Destana ini. Oke, kalau target berapa jumlah Destana yang kira-kira akan dimunculkan di tahun 2023 ini? Kalau kita hitung ya secara umum tempat banjir yang melanda Kudus itu ada Kecamatan Jepulo ya. Jadi kita hitung dari itu. Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jati, ada 5 kecamatan yang menjadi klaster banjir. Tinggal desanya masing-masing kita hitung sekitar 50-an lah kalau nggak salah, kita hitung mencoba aja ada sekitar 7 atau 8 gitu. Dan di Jepulo aja yang sebelah selatan itu juga mayoritas kena semua, dan sampai ke arah ujung barat Jepara itu semuanya menjadi hotspot banjir. Nah itu 50 ini kan bisa kita lihat fakta dan data, sehingga 25 SK Destana ini saya yakin insya Allah dalam tahun ini paling tidak 50 desa yang menjadi klaster itu bisa mempunyai Destana. Itu belum lagi yang di wilayah utara pegunungan itu juga rawan sekali longsor, dan itu seringkali menjadi berita nasional ya. Nah ini bagaimana klasternya juga beda, di sana klasternya adalah longsor. Nah ini kita nanti akan kerjasama dengan pihak kecamatan yang ada di wilayah pegunungan itu. Karena ini kita di wilayah banjir ya kita fokusnya banjir. Oke. Berarti targetnya 50 desa tadi agar bisa ada Destana di situ dan juga masyarakatnya bisa kemudian diberikan bimbingan dari relawan-relawan Destana ini ya, begitu. Oh ya, ini menyampaikan. Ini kami kan hanya di kewenangan provinsi, semuanya kembali ke pemerintah kabupaten. Kita hanya ini bagi pemangku wilayah di Jawa Tengah sifatnya hanya memberi stimulan. Kemenangan ada di wilayah masing-masing, sehingga ini semuanya harus kita artikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten itu satu sama lain terikat. Betul. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Betul, ketika ada niat baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sejatinya harus menerima niat baik itu ya, biar berjalan secara berdampingan begitu, Pak Mawahib. Oke, terima kasih Pak Mawahib sudah berbincang-bincang bersama saya dan juga pemirsa iNews di rumah. Semoga apa yang Pak Mawahib cita-citakan dan juga Bapak-bapak kepala desa, Bapak camat di sini yang mencita-citakan untuk Destana segera keluar SK-nya itu bisa dalam waktu dekat begitu ya Pak Mawahib. Dan hanya tidak hanya SK kok. Bisa berjalan gitu ya. Oke, gairah. Betul. Jangan sudah ada SK tapi malah nggak ada gairah, nggak jalan nanti programnya gitu. Oke. Terima kasih Pak Camat, Bapak-bapak kepala desa, terima kasih pemirsa iNews TV. Sampai ketemu kita di kesempatan lainnya. Saya Cindy Dilapangga, pamit undur diri. Sampai jumpa di Proaktif selanjutnya.